Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Sedikitnya ada 5 persoalan, ada 5 masalah yang dihadapi oleh gereja mula-mula, khususnya yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Hubungannya dengan iman dan kehidupan rohani jemaat pada waktu itu. Yang pertama, ternyata jemaat mula-mula menghadapi tantangan dari guru-guru palsu, dari pengajar-pengajar sesat, hubungannya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana mereka mengatakan bahwa Kristus akan segera datang, Mesias akan segera mewujudkan, menyatakan kuasanya melalui penghukuman yang sering disebut dengan hari terakhir. Besok kiamat akan datang. Lalu seruan itu mereka lanjutkan dengan ajakan, jika besok Kristus akan datang, dunia akan berakhir, kiamat akan datang, maka tidak ada gunanya lagi bekerja. Maka semua orang karena menunggu kedatangan Kristus yang diserukan bahwa kedatangan itu akan segera datang, mereka hanya berkumpul, duduk, menanti kedatangan Kristus.
dangadong beroha naramu laulaun. Holan na marpungu-pungu ma, holan na hudul-hudul. Managam-nagam harorone mesiasi. Yang kedua, para guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat juga menyatakan hal yang terbalik dengan ungkapan yang pertama bahwa besok Kristus akan datang. Ternyata yang kedua justru ada seruan, ada ajaran, ada ajakan yang mengatakan bahwa Kristus tidak akan pernah datang. Hari penghakiman tidak akan pernah ada. Kalau Kristus tidak akan pernah datang, penghakiman tidak akan pernah terjadi dalam dunia ini, maka mereka mengajak setiap orang, termasuk mengajak jemaat-jemaat di Tesalonika untuk menjalani kehidupan bagaikan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, karena hidup dan dunia tidak akan pernah berakhir. Maka mereka diajak, kalau pertama diajak untuk tidak bekerja, untuk tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, seruan kedua dari sebahagian pengajar-pengajar palsu justru mengajak, ayo bekerja, cari uang sebanyak-banyaknya. Maka setiap orang sibuk mencari uang, sibuk bekerja, sibuk untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri tanpa peduli dengan orang lain, maka kehidupan rohani mereka tidak terpelihara lagi. Masih bae lomoni rohana ma hobar tu hagiot ni dagingna ala dangadong naroko, dangadong ari parpudi. Itu yang kedua. Tantangan yang ketiga, ternyata para jemaat mula-mula juga menghadapi tantangan dari pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang mengatakan, yang menyerukan tentang orang-orang yang sudah mati. Kira-kira orang-orang yang sudah mati, yang sudah mendahului kita, bagaimana keberadaan mereka? Memang gabi susah do pikiran mulai taringoti tu dia ma amongmu inongmu nahin naholongan minong jumulo mate siako. Tu dia mai, di dia manuaingi. Hita halak batak pe jodot keseleo do hoton. Amod dengopungmu nunga, menurut tu dia manuaingi. Alamarasing do dok mani halak batak dohot hak Kristenon. Kalau orang Batak mengatakan daging menjadi tanah, roh naik ke atas, napas melayang-layang. Napas naik ke atas, roh melayang-layang dalam dunia. Ido benda porsia halak Batak tu begu. Ido ala taha porsia ido ai di portibiot do be anggo bigunai. Ido benda gudang do halak Batak tong lao meju sumangot nyupuna. Ai pos rohana i portibiot do be. Ajaran kekristenan kita mengatakan tubuh menjadi tanah, roh kembali kepada si pemilik dunia. Dangadong bena di bortibo, jidangang bena melayang-layang. Ternyata oleh ajaran sesat yang begitu luar biasa mengganggu kepercayaan jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka dipertanyakan, kalau kamu percaya kepada Allah, kira-kira orang-orang yang kamu kasihi yang sudah mendahului kamu, di manakah tempat mereka? Seakan-akan tidak ada kepastian tentang orang-orang yang sudah mati.
suku-sukunan waing tu hita kamanginang. Di dia ma aka naung jumolo siak kitai. Di dia ma. Ani do. Anggo halak na porsiai Peter pastido dia lusi isurgui. Ido tahe disurgui. Ido ben naga beroe de tema dok molo masih hol hotu wau ingot ma isurgui do wau. Isurgui do. Unang talului be toruni hau. Unang talului be utabak sulu-sulu. Ate. Buat kamu udah tobak sulu-sulu. Inganan partapaan nih si singa mangaraja. Kan tobak sulu-sulu do warna. Jadi unang beli ludu di sini. Tantangan yang keempat adalah ajaran-ajaran dari para filsuf yang menyangkal tentang kehidupan di balik kematian. Ternyata para filsuf Yunani dan Romawi yang begitu hebat mengkhotbahkan tentang kehidupan, mereka menyatakan, mengajarkan bahwa siapapun, apapun kepercayaannya, tidak ada kehidupan di balik kematian. Kematian adalah akhir dari segala-galanya. Jadi nasida mandok molong amate jolmai ngasai be. Dan ajaran ini begitu kuat dihidupi khususnya oleh aliran Saduki, orang-orang Saduki. Dalam Kisah Rasul 23 ayat 8 di sana dikatakan, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat, tidak ada roh. Dan orang Parise mengakui keberadaan dari kedua-duanya. Sehingga karena pengakuan akan ajaran ini, di ayat 9 Kisah Rasul 23 dikatakan, maka terjadilah keributan di tengah-tengah jemaat. Jadi ajaran sesat itu telah mengacau balaukan kehidupan para jemaat mula-mula. Dan itu dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Dan yang kelima, mereka juga menghadapi ancaman dari para penguasa yang turunannya adalah menjadi ancaman dari para keluarga. Ternyata para penguasa pada waktu itu, khususnya Kekaisaran Romawi, ketika Kekaisaran Romawi melihat keteguhan hati, militansi dari orang-orang Kristen, maka orang-orang suruhan dari Kekaisaran Romawi melakukan pengajaran, melakukan penangkapan, melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang teguh di dalam Kristus. Lalu kemudian mereka disiksa, mereka dipenjarakan. Setidak-tidaknya orang-orang yang teguh di dalam Kristus pada waktu itu oleh Kekaisaran Romawi, mereka dikeluarkan dari pekerjaan. Paling tidak mereka sulit mencari kehidupan. Mereka terpisah dari keluarga dan mereka mengalami kesusahan hidup sehari-hari karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ini adalah ancaman yang luar biasa yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu, dan mungkin ancaman seperti ini mungkin hari ini tidak begitu besar kita hadapi. Nang petadok songon na maul do hitan wang mangalului karejo molo dibadikod dohot akadong atay ya di dok pareses uju baru majalo tohonan iba di dok pareses songonon. Ajarkan para generasi muda, katakan kepada mereka, jika kamu ingin terpilih menjadi orang yang terpakai, yang digunakan di tengah-tengah bangsa ini, kamu harus memiliki nilai minimal
0,5 dari yang berbeda dengan dirimu. Kalau mereka mendapatkan angka 7 dan kamu mendapatkan angka 7, kamu tidak akan pernah terpakai. Tetapi ketika mereka mendapatkan angka 7 dan kamu mendapatkan angka 7,5, mungkin kamu akan diterima. Inna rupani. Jadi ikonadong nilai plus tak. Alanya aha? Karena kita bukan prioritas. Herasongonima. Ancaman seperti itu dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Oleh karena ancaman ini, ternyata akibatnya adalah dari jemaat mula-mula itu banyak yang mengundurkan diri dari keanggotaan gereja. Anggo songono do hacik naba, batina di koma hak Kristen onon. Sudah ribut ibagas, tapi aku majorupani ngeribut nasida songon nasahuria, ribut di gereja tole maul musai mangalu di karejo ala ni KTP nak kaningani. Ikan ngeridui. Aku nangi pakeon ayahaon. Nga Kristen berbeda musik nenanai. Ngeridui. Gabi mabir manasida. Mereka takut, mereka cemas dengan kepercayaan yang mereka pilih pada waktu itu. Dan pada akhirnya ada dari mereka yang meninggalkan kepercayaannya. Bahkan ada yang memilih kepercayaan yang lain, lalu ada juga yang kembali kepada kepercayaan semula. Tumagoma dang martuhan gabina. Tetapi Paulus melihat ternyata di jemaat Tesalonika, walaupun ada yang mundur, ada yang berubah, yang Paulus lihat masih lebih banyak yang bertahan. Itu boleh kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6, 7 dan seterusnya. Yang walaupun begitu hebatnya penderitaan, Paulus melihat ternyata jemaat-jemaat Tesalonika tetap kokoh di dalam iman kepada Kristus. Karena Paulus melihat ini, lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur Paulus kepada Tuhan karena keteguhan iman jemaat Tesalonika, lalu kemudian dia mengingatkan mereka kembali bahwa tantangan-tantangan yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih deras daripada itu akan datang kemudian. Lalu apa yang harus mereka lakukan sebagai jemaat Tuhan? Lalu Paulus mengatakan yang pertama, tentang hari Tuhan, Tuhan akan dan pasti datang. Tuhan akan dan pasti datang. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, di sana dikatakan Tuhan pasti datang, tetapi kapan waktunya tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi yang pasti Tuhan pasti datang. Kalau Tuhan pasti akan datang, lalu apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ini, terlepas bagaimana kita menjadi Kristen. Apakah kita menjadi pengikut Kristus hari ini adalah karena orang tua kita? Apakah kita menjadi pengikut Kristus hari ini adalah karena kekasih kita? Aladong dojol magabi Kristen alani cinta kan itu? Apakah kita menjadi pengikut Kristus hari ini karena pertemuan khusus kita dengan Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang, dia katakan seperti ini. Saya menjadi Kristen ketika saya diajak teman datang ke gereja, ikut beribadah. Dalam ibadah itu saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang pasti ada satu acara dalam ibadah HKBP yang disebut dengan pengakuan dosa. Tanpa sadar pada waktu acara itu, yang walaupun saya belum memahami liturgi HKBP, belum memahami liturgi Kristen, tetapi entah kenapa pada waktu itu saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Secara tidak sadar air mata saya terus mengalir. Dari situlah saya bertekad, saya harus bersama dengan Yesus yang ada di gereja ini.
dia bertemu dengan Tuhan. Jadi ternyata ada orang Kristen menjadi Kristen karena bertemu dengan Tuhan. Kebetulan saya menjadi Kristen karena memang saya dibawa orang tua saya menjadi Kristen. Dan mungkin rata-rata kita yang hadir di sini adalah sama dengan seperti yang saya alami. Sekali lagi, terlepas bagaimana kita menjadi Kristen, tetapi setiap orang Kristen hari ini mau diajak oleh Paulus, mau diajak oleh Tuhan memahami bahwa kita menjadi Kristen karena alasan apapun. Kita menjadi Kristen bukan karena kebetulan. Kita menjadi Kristen, kita berada di gereja ini hari ini bukan karena kebetulan. Kita menjadi Kristen karena memang Tuhan yang memilih kita dan telah memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 15 ayat 16a mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu. Saya di sini bukan karena saya, bukan karena kehendak saya, bukan karena hebat saya, bukan karena prestasi saya. Bahkan saya di sini sebagai pendeta bukan karena saya. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita di sini bukan karena kita, tetapi karena Tuhan telah memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 6 ayat 44 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Betapa hebatnya pun seorang pendeta mengajak seseorang menjadi Kristen, kalau bukan karena Bapa yang mengetuk hatinya, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi Kristen. Jadi unang adok kita nabajak anggoda ngalania udang gak bisi hutuk Kristus odang adongi. Kita hanyalah sebagai alat-alat Tuhan untuk menjadikan rencana Tuhan dalam dunia ini. Ini inisiatif pertama yang menyelamatkan kita adalah Allah. Dia yang memilih kita, dia yang memanggil kita dengan caranya sendiri. Persoalan hari ini adalah jika kita mau sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan di dalam dunia ini, di dalam gereja Tuhan ini, bagaimana kita membuka hati kita mau diproses dan dipanggil oleh Tuhan melakukan pelayanan-pelayanan yang diinginkan Tuhan untuk kita layankan sebagai murid-murid Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Kristus yang memanggil kita, Kristus yang memilih kita, Kristus yang mengumpulkan kita di gereja Tuhan hari ini, maka setiap jemaat Tuhan yang boleh bertemu dengan Tuhan hari ini, bertemu dengan sesama seimannya di gereja Tuhan hari ini, dimanapun bertemu dengan Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada setiap orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, merasakan betapa berharganya dirimu di hadapan Tuhan. Hari ini di hadapan Tuhan, karena keberadaan saya di gereja ini, saya harus datang mengangkat tangan saya tinggi-tinggi, menyerukan kepada Tuhan dengan suara yang sungguh-sungguh, Tuhan, betapa berharganya saya di hadapanmu, sehingga kamu memanggil aku menjadi muridmu. Dan panggilan itu bukan panggilan tanpa pengorbanan. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi murid Kristus karena Kristus mengasihi kita. Dan kasih Kristus itu yang memanggil kita menjadi murid Kristus. Kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, ternyata kasih itu harus dia tunjukkan dengan mengorbankan dirinya, lahir di kandang domba, menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib. Maka dengan demikian kita harus katakan bahwa
pemanggilan itu, pemilihan itu, keberadaan kita di sini hari ini sebagai murid-murid Kristus adalah anugerah yang luar biasa yang tidak pernah ada bandingannya dibandingkan dengan segala yang kita miliki dalam kehidupan ini. Pasu-pasu naso hatudu sado pajuon dohot pamilito ni debata napi nasahat ni debata tuganuk jolma. Dan tidak semua orang dipanggil Tuhan menjadi muridnya. Dan sudah alani ido huingot do jami takut iki pelantikan tanggal 27 Januari 2022. Kamu dipanggil ke sini adalah untuk tujuan Tuhan. Baktikan hidupmu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah ada tantangan, ada ancaman? Pasti. Apalagi kalau kita berangkat melihat kemajuan zaman. Maka khotbah ini hari ini akan menjadi sangat relevan ketika kita melihat khotbah ini dalam zaman internet yang sedang kita rasakan hari ini dan akan semakin terus dengan arus informasi yang begitu deras, yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang mungkin akan mengancam kehidupan kita, mengancam persekutuan kita, mengancam kebersamaan kita, baik sebagai pribadi, baik sebagai sebuah persekutuan, maupun sebagai keluarga. Maka hari ini di tengah-tengah ancaman kehidupan yang begitu hebat, sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, maka Paulus melalui firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita jemaat yang ada di gereja HKBP Padang Bulan ini, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Kalau Paulus mengatakan berdirilah teguh, maka Paulus mau mengatakan kepada kita hari ini, bertekunlah menghadapi ancaman, penganiayaan, dan juga ajaran-ajaran sesat. Bertekunlah. Kita tidak boleh lengah. Ternyata hari ini Tuhan memesankan juga kepada kita, karena begitu derasnya ancaman itu, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, kita tidak boleh terpisah dari ajaran yang sudah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Paulus mengatakan, jangan pernah lupakan ajaran-ajaran yang sudah kusampaikan kepadamu. Maka hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap orang yang datang dalam gereja Tuhan, supaya kamu bisa berdiri teguh, tidak goyah oleh setiap ancaman, oleh setiap tantangan yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Selalu dan teruslah bersama-sama dengan firman Tuhan. Maka kita diajak hari ini, jemaat diajak Tuhan hari ini, supaya kita boleh memenangkan setiap perkara kehidupan yang akan kita lewati. Syukurilah panggilan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kamu adalah salah satu yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan menjadi murid Kristus. Yang kedua, jadikanlah Kristus sebagai sumber pengharapanmu dalam sepanjang kehidupanmu. Bagaimana kita bisa menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan sepanjang kehidupan kita? Paulus mengatakan pada hari ini, kita harus bergumul dengan firman Tuhan setiap saat. Karena Tuhan melalui firman-Nya akan terus menghibur dan menguatkan kita dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Adong didok di HKBP, asa marguguho, lahu mamulus ari-ari ningulum narocoti namaoli, majahabibil mahoganupari, mabiga, inna.
majahabibil ganupari. Ido baen di harwarhon HKBP almanaktai. Jalan ajulu pitor saya dibagi dua almanak itu sudi ruas ni huria. Asa boha asa marhiti-hitihon almanaki sudi ruas ni huria majahabibil ganupari. Ganuk manugut. Jalanang tu sikola minggu tapi saya tasosoho dosongoni marhiti-hite edde sikola minggu baca kitab suci. Tuhan tama mangurupi hita lam ringkas hita majahatan di debata asa margugu hita lahu mangadupi ragam ni akan masa di bagasan nguluta. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan kehidupan kami akan melewati banyak tantangan, banyak persoalan. Tetapi kami yakin dan percaya janji Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dari genggaman kami. Sehingga oleh karena kuat kuasa Tuhan, karena firman-Mu, Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami untuk memenangkan setiap perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan dan berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, setiap hidup dan kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Hidup dan kehidupan setiap jemaat Tuhan, dari anak-anak kami yang kecil hingga para orang tua kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu sungguh-sungguh berada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan cukupkan setiap jemaat-Mu dalam setiap kebutuhan kehidupannya, sehingga mereka boleh bersuka cita dan memuji memuliakan nama Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupannya. Kami berdoa Tuhan buat para jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan karena duka cita berpisah dengan orang tua, keluarga yang mereka sayangi. Biarlah Tuhan yang menjadi penghiburan atas keluarga yang berduka hari ini, keluarga Barutu Inang Boru Tinambunan yang telah meninggalkan keluarga karena kematian. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit hari ini, yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di tengah-tengah rumah mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pengobatan yang mereka lakukan. Tuhan berkati setiap obat, Tuhan berkati setiap keluarga yang merawat mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan tetap berada dalam lindungan Tuhan, boleh bersuka cita karena kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap jemaat-Mu. Setiap aktivitas yang akan dilakukan setiap keluarga, bahkan di dalam gereja-Mu, Tuhan yang memimpin kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami, sehingga setiap aktivitas yang kami lakukan boleh kami lakukan sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Tuhan juga memberkati rencana gereja-Mu, khususnya pesta puncak tahun kesehatian di Resort Padang Bulan yang akan kami laksanakan di hari Minggu 13 November. Biarlah setiap acara boleh kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi jemaat-Mu di Resort Padang Bulan ini. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Dan apabila dalam ibadah kami, dalam pertemuan persekutuan kami hari ini, kami telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami semakin layak disebut sebagai anak-anak terang Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.